semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita akan nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu terhadap kehidupan kami. Kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan lindungi dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan melompat buat Tuhan. Kita angkat pujian Satria Kerajaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Satria kerajaan surga, kita
kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik, kita akan nyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Pagi hari ini, Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami berikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, ajar kami supaya kami bisa duduk diam, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau? Lalu suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik, ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata,
Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus. Tapi Ananias berkata, "Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan." Tapi Tuhan berkata, Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil. Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Bertemu kembali kita dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Setelah kita memuji Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang berjudul Saulus bertobat. Anak-anak tadi sudah menyaksikan bagaimana tayangan yang ditayangkan dalam video yang sudah anak-anak tonton. Di sana kita melihat bagaimana Saulus dalam perjalanan menuju ke Damsyik dengan hati yang berkobar-kobar, dia ingin membunuh anak-anak Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Betapa dia jahat. Tetapi ketika ia sedang menuju ke kota Damsyik, Yesus menampakkan diri kepada dia. Saulus mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Dalam tayangan tadi anak-anak sudah jelas melihat bahwa Yesus mengeluarkan suara dari surga yang membuat Saulus sangat tiarap. Dia tertunduk dan terjatuh ke tanah karena begitu takutnya dia mendengar suara yang dari langit itu. Ini adalah awal dari pertobatan dari Saulus. Anak-anak tahu kan bahwa Yesus datang ke dunia itu bukan mencari orang yang benar, tetapi Yesus datang ke dunia adalah mencari orang yang berdosa. Dan salah satu orang yang berdosa itu adalah Saulus. Tetapi Yesus mengasihi Saulus. Dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, Yesus menampakkan diri kepadanya. Dan ini adalah awal pertobatan daripada Saulus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Saulus berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami proses. Apa prosesnya? Firman Tuhan tadi katakan bahwa Saulus mengalami kebutaan selama 3 hari. Ini adalah proses pertobatan daripada Saulus. Ini adalah pembentukan Allah, pembentukan Yesus kepada Saulus. Dan Yesus sudah mempersiapkan satu rencana dalam kehidupan daripada Saulus. Dia akan menjadi seorang pemberita besar nantinya. Nah, itu yang pertama. Yang pertama adalah pelajaran apa yang kita lihat dalam pertobatan Saulus, bahwa Yesus mengasihi setiap orang yang berdosa. Yang kedua adalah bahwa kalau kita berjumpa dengan Yesus akan mengalami perubahan. Sama seperti arti daripada pertobatan. Apa arti pertobatan? Pertobatan artinya berubah 180% atau 180 derajat. Atau boleh tante praktekkan seperti ini. Ini adalah berputar 180 derajat. Kalau berputar 360 derajat, berarti kembali ke posisi semula. Itu bukan bertobat. Tetapi yang disebut dengan bertobat adalah berputar 180 derajat. Kehidupan yang penuh dengan dosa, akhirnya apa? Dia berubah menjadi seorang yang benar di hadapan Tuhan. Itu adalah arti pertobatan. Nah, kita lihat arti daripada bertobat ini sangat penting. Proses yang dialami oleh Saulus itu juga tidak mudah. Bayangkan selama 3 hari mengalami kebutaan, itu hal yang sangat gelap dan sangat tidak nyaman. Tetapi Saulus mengikuti proses tersebut dan akhirnya apa? Dia mengalami pengampunan, mengalami keselamatan yang daripada Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, manusia, kita semua yang ada, kita juga semua adalah orang-orang yang berdosa. Coba, berani ada yang angkat tangan? Siapa yang pernah tidak melakukan dosa? Tante yakin semuanya kita pernah berdosa. Tidak ada yang berani angkat tangan. Ayo coba. Ya, nggak ada yang berani kan? Kenapa? Karena kita memang orang yang berdosa.
Tetapi Tuhan Yesus mau kita bertobat. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti kehidupannya sehari-hari mengalami perubahan. Tadinya kita suka bohong, kita suka melawan orang tua, suka mengambil yang bukan milik kita, suka berantem. Pokoknya apa yang kita perbuat yang berbau dengan dosa, kita tinggalkan, kita belakangin. Karena itu semua adalah perbuatan dosa. Nah, firman Tuhan mengajak kepada kita semua supaya kita bertobat, meninggalkan hidup yang lama. Itu yang dikehendaki oleh Yesus dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan, supaya kita bisa menjalankan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang dapat Anda sampaikan kepada anak-anak pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana Saulus mengalami pertobatan setelah ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kiranya kami juga secara pribadi, anak-anak sekolah minggu yang ada, boleh mengalami juga yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami satu perubahan dari hidup yang tidak benar menjadi benar. Kami boleh belajar menyenangkan hati Tuhan selagi kami masih jadi anak-anak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.